Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aska Kalau Lutfi dengan nomor induk 21309 dari Angkatan Internasional Program 2019. Hari ini saya akan membawakan BCCT Blok B6 Breast Examination. Sebelumnya mohon izin dan juga permintaan maaf kepada dokter pemeriksa video dikarenakan kondisi saya tidak bisa meminta keluarga maupun teman. Pemeriksaan saya lakukan kepada diri saya sendiri dan juga saya akan menggunakan pasien saya sendiri. Baik, saya akan memulai pemeriksaan pada breast examination. Pertama-tama saya akan memeriksakan pasien untuk masuk, lalu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan Bu, saya Aska Kalau Lutfi sebagai dokter berjaga pada stasiun sore hari ini. Saya akan konfirmasi identitas kepada pasien dengan menanyakan, Bu, apakah benar dengan Ibu Yuni, dan saya akan menanyakan untuk nama lengkap, usia, pekerjaan, alamat rumah, dan juga saya akan memulai tanya jawab dengan open-ended question kepada pasien. Saya akan menggunakan metode OutCard di mana saya akan mencari tahu onset, location, duration, karakteristik aggregation, relaxation, dan juga treatment, di mana saya akan menanyakan sesuai dengan keluhan pasien. Saya akan membacakan sesuai dengan kasus yang telah diberikan, di mana pasien merupakan Ibu Yuni, umur 25 tahun dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara bagian kanan. Telah dirasakan selama beberapa minggu terakhir, tapi tidak dihiraukan, dan juga baru pembesaran sejak 3 hari yang lalu. Belum melakukan treatment apa-apa dan juga belum pernah ke dokter, dan kali ini merupakan pertama kalinya ke dokter. Tidak terasa reda jika dilakukan apa-apa, dan juga tidak merasa nyeri juga. Lifestyle pasien menyukai fast food dengan konsumsi sekali seminggu, tidak jarang olahraga, dan juga tidak merokok. Lalu saya akan, dikarenakan pendant swelling, saya akan menanyakan pertanyaan yang merujuk ke arah sana. Dengan pertanyaan yang saya akan mungkin lontarkan adalah, sejak kapan merasakan benjolan tersebut, lalu apakah terdapat hanya di satu sisi atau juga terdapat di sisi lainnya, apakah merupakan pembesaran yang tender ataupun keras. Lalu saya juga akan menanyakan lokasi, warna benjolan, puting tertarik atau tidak, apakah payudara tertarik atau tidak, dan juga apakah terkeluar cairan. Saya juga akan menanyakan keluhan menstruasi pada pasien, apakah dalam discharge-nya sama atau lebih banyak, dan terdapat benjolan lainnya seperti di leher ataupun di bagian ketiak pasien. Lalu saya akan menanyakan apakah pasien mempunyai anak. Jika iya, saya akan menanyakan siklus menyusuinya, apakah sekarang masih aktif menyusui ataupun sudah tidak menyusui, dan sejak kapan sudah berhenti menyusui. Lalu saya akan menanyakan apakah pasien memiliki breast implant, dan jika ada, terbuat dari apa. Setelah itu saya akan melakukan anamnesis sementara. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, pemeriksaan kepada Ibu, lebih tepatnya pemeriksaan payudara. Nanti Ibu akan saya minta untuk membuka pakaian Ibu, dan juga saya akan melakukan beberapa gerakan di mana saya akan menekan pada bagian ketiak, payudara, juga leher Ibu. Apakah Ibu memperbolehkan? Jika memperbolehkan, saya akan meminta pasien untuk pindah kepada kursi pemeriksaan, di mana saya akan meminta pasien untuk membuka pakaiannya. Selagi pasien berpindah, saya akan melakukan pemeriksaan cuci tangan dengan metode dari WHO, di mana saya akan melakukan gerakan cuci tangannya selama 30 detik. Baik, pasien sudah saya minta untuk pindah kepada kursi dan juga sudah membuka pakaian. Saya mohon izin untuk membuka pakaian formal, kemeja, dan juga jas lab yang saya pakai, dikarenakan untuk membantu visualisasi daripada gerakan yang saya gunakan dan juga metode yang saya gunakan. Baik, pasien sudah pindah, saya akan pertama-tama meminta pasien untuk duduk tegak, dan saya akan melakukan untuk pergerakan dengan cara kedua tangan di samping tubuh untuk melihat apakah payudara yang simetris, apakah terdapat perubahan warna ataupun juga terdapat benjolan atau perubahan warna lainnya. Lalu saya akan meminta pasien, setelah kedua tangan di samping tubuh, saya akan meminta pasien untuk mengangkat tangannya, lalu ditaruh di belakang kepala, dan juga menarik bagian bahunya untuk memeriksa dengan tujuan yang sama. Saya melihat apakah ada perubahan warna, perubahan simetris atau tidak, atau terdapat benjolan yang dapat terlihat. Lalu setelah itu saya akan meminta pasien untuk menaruh kedua tangan di bagian pinggang dan juga memeriksa untuk hal yang sama. Dan terakhir saya akan meminta pasien untuk membungkukkan badan sedikit dan juga menggerakkan bahunya satu persatu untuk melihat apakah pergerakan simetris atau tidak, apakah payudara tertarik, apakah putingnya juga tertarik, atau
atau terdapat benjolan yang dapat terlihat. Setelah itu saya meminta pasien untuk duduk dengan saya akan memposisikan diri saya kontralateral dengan juga pasien, dan saya akan melakukan pemeriksaan ketiak. Baik saya akan mohon izin untuk mengangkat tangan dan juga memijat-mijat pada bagian ketiak ibu. Saya akan mengangkat salah satu tangan kiri pasien dan juga saya akan menopangnya. Saya akan meminta pasien untuk menjatuhkan tangannya kepada tangan saya agar rileks, dan juga meminta pasien untuk merilekskan saja. Baik Bu, saya akan mohon izin untuk mengangkat dengan satu tangan, dan satu tangannya lainnya dengan menggunakan 3 jari bagian palmar saya memijat-mijat bagian ketiak atau aksilari daripada pasien. Memijat dengan gerakan memutar dengan metode mencari apakah terdapat benjolan, pembesaran ataupun keraba bagian lainnya. Setelah itu dengan memutar, jika tidak ada saya akan pindah dengan memosisikan saya tetap kontralateral daripada pasien, mengangkat tangan satunya dan melakukan pemeriksaan sama untuk mencari apakah ada benjolan, pembesaran atau kelainan abnormalitas lainnya seperti perubahan warna atau simetritas dan juga lainnya. Baik, Bu, pemeriksaan daripada ketiak sudah selesai, saya akan lanjut kepada pemeriksaan pada bagian leher Ibu. Pada bagian leher, saya akan memposisikan diri saya di belakang pasien dan juga menggunakan 3 jari bagian palmar memijat, lebih spesifiknya pada bagian supraclavicular, subclavian, untuk mencari dan juga pada dari bawah leher menurun ke bawah seperti kanan kirinya hingga subclavicular dan juga subclavica. Saya mencari dengan gerakan small circular motion, pergerakan memutar kecil-kecil, dan juga dengan lebih spesifiknya di bagian tulang-tulangnya untuk mencari apakah ada adenopati. Setelah itu saya akan bilang pasien bahwa pemeriksaan bagian leher juga sudah selesai. Saya akan meminta pasien untuk berbaring di atas kasur dengan menghadap ke atas. Saya akan memposisikan diri saya di sebelah kanan pasien dan akan memulai pemeriksaan payudara. Untuk pemeriksaan payudara terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode vertical strip. Metode ini saya menggunakan penekanan dengan kedua tangan dengan 3 jari palmar. Untuk vertical strip saya akan melakukan pemeriksaan dengan memulai dari bagian mid axillaris, menekan dari atas ke bawah secara perlahan, lalu dari bawah ke atas pada intramamari dengan atas ke bawah dan bawah ke atas, lalu ke mid axillaris dan hingga di mid sternalis hingga berhenti di sekitar sini. Saya memeriksa apakah terdapat pembesaran, perubahan ataupun terdapat massa yang saya bisa rasakan dari palpasi tersebut. Saya akan lakukan ini di kedua bagian pasien hingga saya menemukannya. Lalu metode kedua adalah sirkular, di mana saya akan memulai dari bagian sekitar puting pasien dengan metode memutar hingga sampai bagian keluar dan hingga menyentuh bagian mid sternalis dan berakhir di bagian mid axillaris. Saya melakukan metode itu untuk mencari tujuan yang sama, untuk mencari apakah terdapat benjolan, massa ataupun abnormalitas lainnya yang bisa saya rasakan. Lalu saya akan melakukan metode ketiga adalah metode radier sesuai dengan kuadran payudara. Kuadran payudara terdapat beberapa kuadran payudara dan dimulai dari kuadran lateral atas hingga semua bagian terpapasi hingga bagian mid axillaris dan juga mid sternalis. Jika terdapat apa yang dilakukan jika terdapat benjolan atau massa yang saya bisa rasakan, saya akan melakukan fiksasi dengan menggunakan salah satu tangan saya untuk menahan dengan 2 jari, lalu saya akan menggunakan yang satunya untuk mencari lebih tepatnya ada di mana. Dalam ini saya akan mencari yang pertama adalah lokasi, baik kuadran dicari berdasarkan kuadran-kuadrannya dengan saya mencari juga ukurannya. Ukurannya apakah 2 cm, 3 cm sebesar puting ataupun lebih besar dari itu. Saya juga mencari jumlah apakah hanya satu atau terdapat beberapa. Saya mencari juga konsistensi apakah dia itu lembut atau keras, dan terakhir saya mencari tendernya. Apakah dia lebih lembut, lebih keras, bergerigi ataupun seperti bola kecil. Saya juga akan menggerakkan perlahan-lahan untuk mengecek apakah mobilitasnya gede atau dia hanya di satu tempat. Setelah saya melakukan selesai, saya akan melakukan pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan puting. Saya akan menanyakan kepada pasien apakah ingin dilakukan sendiri atau dilakukan dengan bantuan saya sebagai dokter. Jika meminta bantuan saya akan melakukan dengan menggunakan 2 jari dan juga menghimpit puting hingga untuk dilihat apakah terdapat cairan discharge atau pengeluaran cairan discharge yang dapat terlihat adalah apakah nanah ataupun darah.
yang dapat mengindikasikan komplikasi lainnya. Setelah pemeriksaan puting selesai, saya akan meminta pasien untuk bisa memakai bajunya kembali dan kembali kepada meja utama, di mana saya bisa melakukan diagnosa dan juga anamnesis dan juga pemeriksaan tunjangan. Baik, pasien sudah kembali kepada meja dan saya sudah kembali kepada meja edukasi, di mana saya akan melakukan diagnosa awal. Baik Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Sejauh ini diagnosa saya adalah Ibu mengalami FAM atau fibroadenopati, di mana terdapat tumor jinak pada payudara Ibu. Tenang saja Bu, ini sejauh ini merupakan tumor jinak, dan untuk kelanjutan dan kepastiannya saya akan menyarankan itu Ibu atau untuk melakukan pemeriksaan mamografi dan USG atau USG, di mana untuk kelanjutannya bisa lebih pastinya. Untuk saran saya, ibu berhenti dulu makan fast foodnya, di mana untuk kentang gorengnya, ayam gorengnya, atau lemak berlebihan dan juga minyak berlebihan untuk lebih baik untuk diberhentikan terlebih dahulu dan mencari alternatif lainnya yang lebih sehat. Selain itu, jika Ibu khawatir, Ibu bisa melakukan pemeriksaan breast examination pada diri sendiri yang bisa dilakukan di rumah. Yaitu ada beberapa metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan kaca yang besar, mengangkat tangan satu, ditaruh di belakang kepala, dan juga melakukan gerakan dengan 3 jari palmar dilakukan dengan vertical strip dari atas ke bawah untuk mencari pembesaran atau sirkular dari bagian puting dan mengarah keluar, atau dengan wheel method, di mana dari luar pelan-pelan ke dalam. Teknik yang sama bisa juga dilakukan sambil berbaring, di mana Ibu berbaring di kasur, dan juga dengan teknik yang sama, yaitu meletakkan satu tangan di belakang kepala dan juga menarik sedikit. Baik Bu, apakah ada pertanyaan lainnya? Jika tidak, sampai sini saja. Setelah itu saya menutup kepada pasien dan juga memberikan pemeriksaan lanjutan dengan mamografi dan USG. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.